Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Al.Andawi Andi channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencocokkan judul dalam penelitian tesis di ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam UIN Sumatera Utara. Baik, sekarang kita bersama calon magister. Oke, Ramadan Ghafar. Baik, Ramadan Ghafar. Ini judul yang kamu punya banyak. Kita coba cari tahu bagaimana yang judul pertama. Nah, judul pertama itu zikir dan kolerasinya terhadap imunitas tubuh, perspektif Al-Quran, analisis tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, Ustaz mau nanya ini, kenapa ini judul Ramadan angkat untuk penelitian tesis kamu ke depan? Jadi Ustaz, latar belakangnya ini kan saya ambil karena pemahaman banyak masyarakat mengenai zikir ini. Biasanya zikir ini hanya dianggap sebatas ritual yang dilaksanakan setelah sholat ataupun wirid yasin, setelah wirid yasin. Bahkan bahwasannya ada media mengatakan ataupun artikel saya pernah baca gitu kan, misalnya zikir ini pun dapat menambah imunitas tubuh gitu. Zikir ini terus, nah inilah saya tertarik untuk mengambil zikir ini. Apa sih sebenarnya zikir yang dimaksud dalam Al-Quran? Sedangkan kita mengetahui bahwasannya Al-Quran itu dia wasifa ya misalnya. Oke. Sekarang yang mau Ustaz tanya, itu pikiran siapa? Pikiran Ramadan atau pikiran dari Buya Hamka? Ini saya mencoba ngambilnya dari pikiran saya. Oke, baik. Sebenarnya gini Ramadan Ghafar, ketika kita memulai untuk mengangkat sebuah penelitian yang kualitatif, jenisnya perpustakaan, pendekatan perpustakaan, jenisnya kualitatif, maka pasti itu tidak luput dari tokoh. Maka ketika berbicara tentang tokoh, yang kita kaitkan dengan variabel yang kita gunakan misalnya adalah zikir, yang keduanya adalah imunitas tubuh, tentu itu akan dirujukkan kepada siapa yang punya pikiran tersebut. Tentu yang kita kembalikan ketika itu adalah ke tokohnya. Nah, tokohnya saat ini adalah Buya Hamka. Menarik sih, hal yang normal saja ketika Ramadan mempunyai pemikiran seperti itu. Cuman masalahnya, ini kan yang mau diangkat adalah Buya Hamka. Apalagi analisis dari tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, bukan analisis dari Ramadan Ghafar. Maka tadi Ustadz menjelaskan sama Ramadan, ini bukan mau Ustadz batalkan, tapi mau Ustadz arahkan. Pertama, ketika kita masuk pada penelitian kualitatif, jenisnya pendekatannya perpustakaan, library research, maka yang dikembalikan itu adalah kembali pada tokoh dan pikiran atau pemikiran. Maka rujukannya kembali kepada tokoh. Nah, apa yang dipikirkan? Masalah variabel yang kita bangun tadi, zikir dan imunitas tubuh. Jadi bukan pikiran kita. Kapan pikiran kita hidup, Ustaz? Makanya kalau Prof. Amroini itu pernah menyampaikan, bacalah buku semua itu, maka semua buku itulah akan menghadirkan sebuah inspirasi bagi dirimu, melahirkan sebuah judul, dan judul itu akan menginspirasimu untuk melakukan sebuah penelitian. Maka kamu akan mengkoneksikan dengan masalah. Kedua, dari buku-buku yang kamu peroleh tempuh, meskipun tidak cocok dengan judul yang kamu angkat, paling tidak dalam buku itu tadi telah mengait-ngaitkan dengan buku-buku yang lain yang kamu
punya dan mendorongnya untuk menjadi judul yang seksama. 3, maka ketika penempatan itu nanti, buku-buku yang pernah kamu baca itu masuklah semua dalam daftar pustaka. Paham? Nah, ketika itulah datanglah pikiran si Ramadan. Datanglah pikiran Ramadan Ghafar, sehingga Ramadan Ghafar menghadirkan, oh menarik ini, zikir ini, kok bisa ini Buya Hamka ini, temuan ini, novelty ini. Kenapa? Buya Hamka orang Muhammadiyah. Kemudian, kok bisa dia membahas tasawuf? Nah, ada apa tasawuf ini? Oh, ternyata tasawuf itu ada muatan yang mengacu kepada ketenangan batin dan pikiran, dan itu diolah oleh zikir. Ternyata zikir itu bukan hanya gitu loh. Ya, paham? Jadi bukan kita menghadirkan pikiran itu langsung dari kita, kemudian kita pinjam tokoh. Kita pinjam tokoh untuk kita cocok-cocokkan dengan pikiran kita. Itu namanya pemaksaan. Siapa kita? Siapa beliau, Buya Hamka? Padahal sah-sah saja ini bisa menguatkan tentang kupasan tasawuf modern beliau. Yang sampai detik ini memang diakui, tapi tetap ketika berbicara tentang tasawuf, Muhammadiyah itu berat untuk menerima. Padahal tidak semua Muhammadiyah menolak. Gitu loh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Penonton YouTube sekalian, bahwa yang ingin kita angkat dalam kajian penelitian tesis ini, dalam penelitian kualitatif pendekatan liberal research, adalah kembali kepada kupasan bahwa berawal dari kita membaca banyak bacaan, kemudian kita baca yang tersirat. Setelah kita baca yang tersurat, maka di saat itu kita pernah terpikir akan hal yang mau kita bahas, dan ternyata yang kita bahas itu ada dalam pikiran kita, itu ada dalam pikiran seorang tokoh yang belum diangkat. Nah, inilah yang perlu kita angkat ke permukaan. Kenapa? Tasawuf kan? Siapa yang nggak kenal kalau Buya Hamka mempunyai buku tasawuf modern? Tapi dalam skop skrip saja. Artinya ya udah, oh ya tasawuf modern. Tapi kan coba kita bongkar lagi, bagaimana tasawuf modern yang dimaksud oleh Buya Hamka? Menariknya di mana? Bukan menariknya dalam tasawufnya, menariknya adalah hubungan tasawuf modern Buya Hamka dengan Buya Hamka sebagai seorang tokoh Muhammadiyah. Sehingga akhirnya nanti arahnya adalah bahwa Buya Hamka itu menjelaskan tasawuf ini tidak mesti dimiliki oleh aliran satu saja, tapi semua aliran yang merasa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dia akan memahami bahwa hakikat dari tasawuf itu adalah toleransi. Hamba Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang toleran kepada semua makhluk. Nggak mandang agamanya apa, nggak mandang sukunya apa, nggak mandang siapapun dia. Tidak memandang apapun dia, memandang siapapun dia. Kenapa itu bisa terpandang oleh dia? Karena dia memahami bahwa Pythagoras mengatakan kita semua dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan itu dilampilkan oleh Quran. Idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pythagoras membahas tentang kita semua milik Tuhan dan kembali pada Tuhan? Karena di saat itu, masa itu mungkin terjadi banyak konflik dan permasalahan yang muncul. Problem dan permasalahan yang muncul itulah yang dikembalikan kepada masalah yang harus diantisipasi dengan segera, dengan kembali kepada semua milik Allah, balik kepada Allah. Ini bahasa Al-Qur'annya. Nah, itu kan jadi penemuan juga itu. Kok bisa Pythagoras ngomong seperti itu? Gitu ya? Yes,
Ustaz, antar kayaknya Pitagoras deh. Ya, Plato sama Pitagoras lah itu. Tentang semua milik Allah, semua milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Artinya udah nggak usah pusing-pusing deh kalian, balikkan semua kepada Tuhan. Ah, inilah dia kajiannya bahwa jangan-jangan ke situ arahnya. Gitu ya. Jadi intinya kajian dalam Ramadan Ghafar di sini untuk mengangkat sebuah penelitian yang bersifat kualitatif, berjenis kualitatif, melakukan pendekatan perpustakaan liberal research, maka tentu dia tidak lepas dari dua tokoh dan pemikiran. Pemikiran itu bisa sebuah karya. Nah, tapi ada satu hal yang penonton YouTube harus pahami dan juga Ramadan khususnya. Skripsi, tesis, disertasi pada dasarnya sama. Bedanya itu hanya beberapa, diantaranya adalah ya, kalau skrip itu hanya permukaan, ya udah ini dia, oh ini dia, oh dia yang punya. Tapi nggak tahu kok bagaimana kok bisa dia punya itu. Kita tanya how. Nah inilah yang di dalam wilayah tesis. Tapi ketika makin dalam lagi ke dasar, ya kan, maka dikembalikan kepada mengapa. Kok bisa dia yang mempunyai itu? Padahal udah jelas itu memang punya dia, tapi kok bisa dia yang punya itu? Misal, ya kan, ini buah siapa? Skripsi ngomong ini buahnya pohon Pak Ramadan. Maka tesis mengatakan, bagaimana kok bisa jadi pohon Pak Ramadan? Tesis berbicara, pada waktu itu Pak Ramadan lah yang membeli, dia mempunyai duit dan banyak, dia jumpai kawannya, hingga akhirnya dia bisa membeli dan pohon itu menjadi pohon Pak Ramadan. Itu proses bagaimana. Tapi ketika waktu itu orang bertanya, kok bisa Pak Ramadan yang mempunyai pohon itu, sementara orang lain juga banyak uang? Ini yang ditanya, mengapa itu bisa jadi milik Pak Ramadan? Artinya lebih dasar lagi ke dalam pembahasan. Ini aja sih bedanya. Tapi orang seakan-akan menggaungkan itu bedanya luar biasa. Sehingga akhirnya peneliti tadi jadi bingung untuk mengampakannya. Sehingga hakikat dari penelitian itu menyelesaikan masalah tak terselesaikan. Ujung-ujungnya hanya berada pada kupas. Tapi inilah sebenarnya menurut Ustadz Sapriadi. Masing-masing mempunyai metode dalam menuntaskan bagaimana penyelesaian sebuah permasalahan yang perlu diangkat. Gitu ya? Yes. Ya, baik. Nanti ini ditanya kembali kepada Pak Huda, MSOS, baru kita akan cocokkan. Ya, baik, sampai di situ saja konten kita kali ini tentang bagaimana menjumpakan judul, apakah dari hasil pikiran kita sendiri, apalagi berbicara tentang tokoh dan pemikiran yang berjenis penelitian kualitatif, pendekatan liberal research, maka tentu itu hadir dari buku yang kita baca, yang juga ada kaitan dengan pikiran kita. Nah ini yang kita lihat ke permukaan, belum dikupas dan diangkat oleh orang-orang, maka di sini kita akan membongkar, dan inilah menjadi sebuah kajian yang akan bisa kita tempatkan sebagai judul penelitian tesis kita. Terakhir, bahwa skripsi itu dalam kajian apa, tesis itu dalam kajian bagaimana, dan disertasi itu dalam kajian mengapa. Inilah perbedaannya. Tapi kesamaannya adalah permasalahan yang harus diselesaikan, persoalan yang harus dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat.